Bapak Ibu Dewan Guru yang sempat hadir di kegiatan pada pagi hari ini, dan yang kami hormati Bapak Sofirin SPD dan Ibu Tri Aprina SPD selaku pengisi acara hari ini. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan nikmat sehat untuk bisa berkumpul di ruangan ini yang insya Allah penuh barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di hari akhir kita mendapatkan syafaat yaumul qiyamah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, topik yang akan kita bicarakan atau kita bahas pada hari ini yaitu tentang diseminasi atau pembebasan modul 1.4 budaya positif yang akan nanti disampaikan oleh Bapak Sofirin SPD dan Ibu Tri Aprina SPD. Untuk rangkaian acara yaitu pembukaan, marilah sama-sama kita membuka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu pengarahan sekaligus pembukaan kepada dari Kepala SMA Negeri 1 Pemulutan Barat. Dalam hal ini kepada Bapak Mugrandes Edi Bahtiar, kami persilakan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu Dewan Guru Partai Perusahaan Semangat Desa Pemulutan Barat, saya nanti sekali lagi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas karunia sehingga kembali kita dapat hadir sehubungan dengan kegiatan rangkaian kegiatan dari calon guru kita yang kita beberapa kali melaksanakan kegiatan ini. Kemudian salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita sambil melanjutkan kita bersama Rasulullah SAW dalam segala macam seperti berikutnya. Mudah-mudahan kita masuk umat dari Rasulullah SAW yang telah berkata beliau yang berdoa baik kepada Allah. Bapak Ibu, khusus Pak Sofirin dan Ibu Tri Aprina, pertama mohon maaf pada Bapak Ibu semua. Acara ini sangat bagus, sangat bermanfaat. Seharusnya kita laksanakan di depan seluruh Dewan Guru. Tapi karena sampai saat ini belum teragenda untuk rapat, maka barangkali hanya sebagian saja Dewan Guru yang bisa mengikuti kegiatan ini. Tidak ada yang bisa saya sampaikan kecuali selamat pada Pak Sofirin Ibu Tri Aprina. Selamat untuk terus berjuang, untuk terus belajar, bekerja yang dalam hitungan barangkali tinggal 3 bulan lagi, 2 bulan lagi akan selesai. Ya, di sini juga ada Ibu Irma, ada Ibu Aisyah. Mungkin bahasa budaya-budaya positif
dipelajari, sudah dilaksanakan oleh guru penggerak, oleh calon-calon guru penggerak SMA Hari Kalimantan Barat ini. Harapan saya tidak hanya sekedar istilah kabarnya lamarnya sekedar retorika saja, tidak hanya berupa teori saja, tidak hanya berupa melengkapi berkas untuk melanjutkan ke modul-modul berikutnya, tetapi tetap kita pakai, kita laksanakan, memang kita ikhlaskan. Ini agak berat nih Pak Suri, ya Frida, Bu Irma, sudah melewati, Pak Isa juga, Bapak Ibu yang sudah mendapat materi ini, mendapat ilmu ini, tetap saya harapkan supaya bisa menjadi contoh, menjadi panutan, menjadi penggerak. Tergerak sudah ini ya, berarti sudah mengikuti, bergerak sudah sampai di modul 4, Pak Saudara Putri, Bu Irma sudah modul berapa? Modul berapa tadi? Modulnya sudah sampai modul berapa? Modulnya sudah selesai, tinggal tugas-tugasnya. Nah, sudah selesai, berarti tergeraknya sudah. Ya, yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Kalimantan Barat, yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bangil Sukulum, dan yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang sangat hadir pada hari ini. Berada di sini kami sebagai calon guru budaya angkatan 9 ingin melakukan diseminasi budaya positif yang mana kami mempelajarinya pada modul 1.4. Di sini kami mengimbaskan, Bapak Ibu, kami mengimbaskan apa yang kami pelajari selama pendidikan guru budaya. Sekalian, kita mulai ya untuk materinya. Itu ada pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip belajar dengan berdiferensiasi, sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan ya, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu ya yang namanya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada berapa dimensi? Ada 6 ya, ada 6 dimensi. Pak Saka, iya pasti ingat dimensinya Pak? Nah lupa Pak. Kalau sama Ibu Tirta pasti terkenalnya itu lagu. Ibu Tirta masih ingat ada profil pelajar Pancasila? Lagunya ya? Lagunya? So, oh lagunya? Boleh nyanyinya? Boleh? Kalau tidak nyanyi lupa. Boleh juga sini boleh. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar industri. Kalau tidak dilakukan biasanya lupa ya. Itu yang namanya profil pelajar Pancasila. Kemudian ada yang namanya disiplin positif. Nah, disiplin positif itu merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu itu tanpa sogokan, ancaman atau hukuman. Nah, ini bagaimana cara kita agar anak tersebut melakukan sesuatu itu budaya positif itu tanpa harus kita hukum, tanpa harus kita sogok, wah nilai kamu nanti besar. Itu kan salah satu sogokan ya. Terus diancam, ada ancaman. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi ya, intrinsik bukan eks. Ya Bapak Ibu, bagaimana kita harus memunculkan motivasi mereka dan
Ada yang pertama itu bertahan hidup. Nah, ini kebutuhan dasar. Jadi manusia itu yang pertama itu harus bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan dasar. Mana kita merasa ingin diterima, baik itu di masyarakat, di lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga itu penguasaan. Yang keempat itu kebebasan. Dan yang terakhir itu kesenangan. Inilah kelima ya kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ada yang namanya motivasi perilaku manusia. Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, itu yang namanya motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia ini ada 3: menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga itu menghargai diri sendiri. Nah, tinggal Bapak Ibu sekalian di mana letak dari motivasi Bapak Ibu sekalian. Apakah motivasinya itu saya umpamakan misalnya datang ke sekolah, ya motivasi Bapak Ibu sekalian itu ke sekolah ini motivasinya karena apa? Karena ingin bertemu siswa. Saya ini sama siswa itu ya. Ibu Putri. Boleh Ibu Putri maju? Iya. Kalau motivasi Ibu Putri itu datang ke sekolah itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, Ibu Putri termasuk dalam motivasi apa? Ya. Karena apa? Iya, karena takut. Yang nomor 2, penghargaan. Kirain karena takut ya, karena takut. Ibu Putri nomor 2 ya. Oh ya, poin. Iya. Bapak Ibu sekalian, itu yang kebanyakan nomor berapa tuh? Kalau Ibu Putri nomor 2, Ibu Bu? Wah, minta penghargaan. Kalau Ibu Elisa? Iya. Sambil kita ya, oke lanjut ya. Posisi kontrol. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol. Ya. Yang pertama itu sebagai penghukum. Yang kedua itu membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga itu teman. Yang keempat itu pemantau, dan yang kelima itu manajer. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kami mau menanyakan kepada Bapak Ibu sekalian, posisi kontrol Bapak Ibu itu berada pada posisi mana? Ada 5 posisi kontrol. Tersangka terdepan. Iya, posisi kontrol Bapak kepada murid atau siswa itu termasuk dalam yang berapa ada dalam 5 itu. Ada sebagai guru, ada sebagai orang merasa bersalah, ada
sebagai teman, ada sebagai pemantau ya, ada sebagai manajer. Oh, berarti dua Pak ya, ada teman, ada hukum. Berarti falsafah identik dengan hukum. Ibu Rida teman. Ibu Tiara empat. Apa tuh Bu? Teman. Pemantau. Oh, pemantau dia berbeda. Kalau berbeda kan biasanya pemantau. Kalau ibu Tiara kan? Oh itu dua membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah. Ekspresi ibu ekspresi. Yang keduanya? Oh, berarti psikot. Nomor dua. Oh iya. Kalau ibu Putri posisi kontrolnya? Oh, besti, teman. Sama dengan ibu Nida, teman. Ada besti. Kalau ibu Nur, posisi kontrolnya dengan Samugaya. Samugaya ini apa itu? Oh, besti. Yang tiga itu sebenarnya. Kalau ibu Mai gitu. Apa ibu Mai? Dua. Kalau ibu Aisyah sama ibu Irma, ibu juga maksudnya pastilah ibu jalan-jalan sama ibu. Oh manajer, ibu Irma, saya sama teman, kemudian bersama jadi manajer. Pak Akbar, kalau siswa lagi kalau Pak Bun, posisi kontrolnya? Posisi kami itu manajer Mbak. Iya. Ini juga Putri Masudari harus posisi manajer. Iya, ada semua sisi manajer. Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian ya, penghukum. Penghukum itu seorang hukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, jadi sama seperti identitas gagal tadi Bapak Ibu ya. Disiplin dengan identitas gagal itu salah satunya penghukum. Kemudian kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Itu salah satu ciri kalau gurunya itu ya sebagai katanya sebagai nomor dua itu dia tadi. Ya, jadi dia lebih lembut sama siswa. Kemudian yang ketiga itu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui ya persuasi. Pemantau, nah ini ibu dia tadi mengawasi. Terakhir manajer, respon, ya. Yang menunjukkan tanggung jawab guru, Bapak Ibu sekalian, kita mestinya harus ya pada posisi manajer. Karena kenapa? Karena banyak kasus kalau biasanya kalau guru itu sebagai posisinya sebagai apa? Misalnya teman itu biasanya siswanya itu akan lebih agak memuja. Ya. Kemudian penghukum biasanya siswa itu merasa apa? Dirinya tidak dihargai dan disayangi. Ya. Jadi manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ya. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita sebagai seorang guru harus pada posisi kontrol manajer.
bagi anak. Berarti 2 dan 5 orang. Ya, masih namanya itu dua. Nah ini salah satu, bukan salah satu ya, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus siswa bolos. Nah, kasus siswa bolos, pembunuh, pagi antara sekolah lalu berlari ke lapangan. Itu salah satu posisi kontrol bahwa bapak itu termasuk dalam apa? Penghukum. Iya. Kemudian yang kedua itu pembuat rasa bersalah. Nah, ibu kita tadi ya. Ini salah satu contohnya. Berapa kali gue harus beritahu kamu ibu kecewa sama kamu. Itu salah satu ibu kecewa ya sama kamu. Iya. Itu salah satu merasa ya buat siswa itu merasa bersalah sebenarnya. Kesian ya ibu ini ya. Kemudian teman, ayolah ya aku, buat apa bolos? Buat lagi bahagia. Nah itu salah satu contoh kasus kalau menjadi teman bagi siswa. Ya, kemudian pemantau. Nah ini ibu dia tadi ya. Kamu sudah melanggar. Apa peraturan konsekuensinya? Apa peraturan konsekuensi? Artinya apa? Siswa itu tidak bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Kita tidak bisa membantu siswa itu menyelesaikan apa yang menjadi masalahnya. Ya, kemudian manajer. Kalau dari sisi manajer kita tanya dulu apa kesalahannya. Pasti dia akan mengungkapkan apa kesalahannya. Ya. Kemudian ya bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan ini ya. Jadi kita sebagai manajer harus membuat siswa tersebut sadar dan mau memperbaiki dirinya tanpa harus kita paksa. Kau jangan lagi ini. Nah itu. Jadi itu salah satu contoh apakah kamu tahu kesalahan kamu. Jadi pertama itu Bapak Ibu sekalian tanya apa salahnya. Ya kamu mengatakan usaha saya ini bu, usaha saya ini bu, ya. Kemudian ya kembalikan lagi kepada mereka, ya bagaimana cara mereka untuk memperbaiki kesalahan itu. Dia akan punya inisiatif. Kalau misalnya bolos dulu, saya tidak akan bolos lagi. Ya, kenapa? Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kita harus ya menjadi apa? Posisi kontrol yang nomor itu sebagai manajer. Keyakinan kelas. Kemudian ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Itu yang namanya keyakinan kelas. Nah ini bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Itu ada lebih abstrak, berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, semua warga kelas dilibatkan saat pembuatan. Nanti materinya segitiga restitusi. Nah, ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam diri. Itu yang namanya restitusi. Nah, Bapak sekalian, itu ada tahapan segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama itu apa? Menstabilkan identitas.
kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa dilakukan. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin kasus mana, apalagi kita sebagai guru mata pelajaran dan wali kelas itu biasanya sering sekali menghadapi yang namanya permasalahan anak. Nah, kasus-kasus yang melibatkan siswa ini harus kita melakukan tahapan ini, Bapak Ibu. Tahapan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan, jadi kita harus menstabilkan anak dulu, jangan langsung oh iya salahnya ini. Kita stabilkan dulu, kita tanya dulu anak itu kesalahannya itu apa, tanya kenapa dia melakukan itu. Misal kalau datang terlambat, kalau datang terlambat kalau datang terlambat, kalau datang terlambat, tanya permasalahannya. Setiap anak itu pasti mempunyai alasan. Kenapa alasannya? Kita kembali lagi pada mereka. Kita stabilkan dulu. Kenapa? Misalnya, Bu, saya terlambat itu karena semalam main game, tidurnya terlalu malam, kemudian kesiangan bangun, banyak alasan anak itu. Kebalik ya Pak. Nah, yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi Bapak Ibu saya sudah kita menstabilkan identitas, barulah kita masuk ke posisi validasi tindakan. Tindakan itu salah atau benar. Tanyakan pada mereka. Kalau kamu dalam melanggar itu salah satu perbuatan yang baik atau bagus? Benar atau salah? Iya, tidak. Kemudian yang terakhir itu baru kita menanyakan keyakinan. Kalau mau berubah itu, kalian itu tanya kepada mereka, bisakah mereka untuk lebih baik lagi? Setiap siswa itu memiliki, sama seperti kita sebagai seorang guru itu memiliki motivasi dari dalam diri kita sendiri. Nah, motivasi inilah yang paling baik untuk kita daripada motivasi X. Karena motivasi X tadi sudah saya jelaskan kurang efektif. Habis ya? Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja materi dari saya tentang budaya positif. Mungkin untuk materi berikutnya, kami serahkan kepada Bapak sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kita tadi materi dari kami tentang budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin bertanya atau ingin merefleksikan. Pak Safran merefleksikan pembelajaran yang telah kami sampaikan. Terima kasih Bu Kiri telah menjelaskan kepada semua tentang budaya positif sekolah kita. Ada pertanyaan dari kami Bu,
sebagai selaku seorang guru juga sebagai seorang pendidik ini ya, apa yang sudah dikatakan dan diterapkan kepada ibu bahwa dalam budaya kita budaya disiplin, budaya disiplin kemudian itu disiplin maupun dan berkesinambungan dengan ada kita tahu juga keadaan dan untuk anak dan juga aturan untuk kalau aturan anak itu sudah ditegakkan di sekolah aturan disiplin anak, kemudian kalau guru itu ada guru harus ditaati. Kita tahu bahwa sekolah kita saja sekolah kita semangat Indonesia itu bukan barat bahwa banyak yang melanggar aturan baik dari maupun gurunya. Nah, bagaimana menurut pendapat Ibu? Ini ya, pendidikan ada bagaimana kalau siswa tes pembelajaran itu adalah berpusat kepada peserta didik atau tapi perlu diingat Bapak Ibu, ketika teori-teori ini kemudian tidak ampuh, strateginya tidak tepat, maka diperkenankan untuk mengambil teori konvensional. Contoh, saya sering berdiskusi sama Pak Yono, Pak Bu, kalau anak itu nak direstitusi atau nak menjadi posisi kontrol seorang guru, yakinlah kalau bertahan hanya 2-3 hari, habis ini kita besok mereka muncul lagi, besok mereka belajar lagi, karena itu menjadi sebuah pola dan karakter yang melekat yang cukup sulit ataupun mungkin perlu waktu panjang kita untuk memperbaiki. Oleh karena itu tidak masalah misalnya Pak Yono murid-murid lari 10 kali, tidak masalah. Dan itu pernah saya tanyakan dalam elaborasi kelompok saya bersama Pasif Pusat, apakah dimungkinkan kita kembali? Iya, bisa. Tetapi pada prinsipnya hukumannya mendidik. Jangan dihukum suruh jalan besi, tidak benar. Atau suruh gelap besi pakai tangannya udah bisa. Tapi kalau misalnya fisik lari, kemudian menulis, itu kan bagian dari. Tapi itu tadi harus ada kesepakatan terlebih dahulu. Ya, jangan kita paksa dulu. Seperti itu. Jadi itu memang. Makanya kenapa kemudian treatmentnya Pak Siono masih memungkinkan hal-hal yang tadi yang Bapak Ibu sebutkan kalau tadi kan, nah Pak Siono itu kan tinggal hukum itu kan, kemudian step memang secara manusia ini kebijakan universal, kebijakan ini Bu nggak cocok itu. Nah hal itu bisa kita lakukan dalam konteks lingkungan pembelajaran yang sudah memiliki proses integrasi dan pemahaman tentang pembelajaran secara mendalam menyeluruh. Bahwa belajar itu penting, bahwa disiplin itu betul, wajib ada, bahwa peraturan itu adalah hal yang wajib dipatuhi, bahwa guru itu adalah seorang contoh dan seorang pemimpin dalam pembelajaran, bahwa guru itu adalah sebagai seorang pelajar. Nanti bisa dilakukan sekolah-sekolah seperti sekolah-sekolah IT ataupun sekolah-sekolah berbasis pada ngomong karakter. Jadi jangan kayak gitu mikirnya sudah ada materi ini tidak ketujuh, yakinlah Bapak Ibu akan berbalik arah kembali. Ya, itu saya pernah coba, saya coba awal putri restitusi, saya panggil itu dulu anak kelas 3 sekarang udah tamat penjara sekolah, masuk ilham itu. Memang iya waktu kita restitusi bagus, ya Pak, kami sadar Pak, kalau saya kami bangun siang. Ketika seminggu ulang lagi, masuk sekolah nih, begini. Itu sedikit putri ya, sama menjawab pertanyaan dari Pak Sapra. Kalau idealnya seperti itu, ya hari ini. Ya silakan Pak Putri, masih ada sedikit lagi untuk melanjutkan sehingga nanti cukup 1 jam. Demikian, terima kasih. Terima kasih tanggapannya untuk Pak Gurmansa. Jadi pertanyaan Pak Sapran tadi kapan budaya positif itu tumbuh? Sepertinya harus dikompromikan ya. Saya gerakannya itu kapan itu? Insya Allah secepatnya. Jadi yang namanya
peraturan itu bukan hanya sebelah ya, hanya kepada siswa, bisa juga berlaku kepada kita sebagai seorang guru. Tapi kebanyakan kita sebagai seorang guru memiliki kesadaran ini, ya. Ini harus ditanamkan. Kalau kapannya Pak Sabta, sepertinya ada waktu ya untuk itu. Ya, kapan dari pihak sekolah, ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, Ibu Dia boleh merefleksikan materi yang telah kami sampaikan tadi. Ibu Dia, Simpulkan saja Bu ya. simpulkan. Pendek juga Pak. Rekonstruksi. Simpulkan materi yang tadi. Ya positif lah. Ya budaya positif itu apa yang dirasakan boleh Ya sekarang dilakukan. Ini. Ya, baik. Kesimpulan yang saya dapatkan pada pemaparan Ibu Tri hari ini mungkin budaya positif itu yang saya ingat ada 3, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bagaimana kita sebagai guru untuk mampu mengelola keadaan sekolah itu sendiri. Yang terpenting adalah kita sebagai guru menjadi manajer, menjadi manajer, memantau, tapi mengetahui apa yang dilakukan anak.